Bagi banyak orang, masa dewasa awal adalah masa yang penuh optimisme. Di masa ini, orang mulai mandiri, membangun rumah tangga, dan membuktikan diri lewat cita-cita. Mereka menghadapi dunia nyata, belajar memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan menentukan arah hidup, karir, serta nilai diri. Status kesehatan di masa dewasa awal umumnya sangat baik. Hanya 5,5% orang usia 18-44 tahun yang punya kondisi kesehatan buruk. Aktivitas fisik dan kekuatan otot ada di puncaknya, risiko kematian masih rendah, meski daya tahan tubuh mulai menurun. Selain itu, kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Pertama, status ekonomi. Makin tinggi taraf hidup, makin baik kesehatan dan makin mudah akses layanan medis. Kedua, ras atau suku. Kelompok minoritas seperti kulit hitam dan pribumi mempunyai risiko penyakit lebih tinggi, akses kesehatan lebih sulit, dan harapan hidup yang lebih pendek dibanding kulit putih. Ketiga, jenis kelamin. Wanita hidup lebih panjang tapi lebih sering sakit dan rajin cek kesehatan. Pria fisiknya lebih kuat tapi lebih berisiko kecelakaan, kekerasan, dan cenderung mengabaikan gejala penyakit. Menurut teori Piaget dalam perkembangan kognitif pada masa dewasa awal yaitu, cara berpikir tidak lagi sekadar formal dan logis, tapi jati lebih luas, realistis, dan bisa menerima keraguan serta ambiguitas. Sedangkan menurut Ski, perkembangan kognitif dewasa punya 4 tahap. Pertama, tahap pencapaian. Di tahap ini kita pakai akal untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan mencapai tujuan. Kedua, tahap tanggung jawab. Cara berpikir mulai diarahkan untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Ketiga, tahap eksekutif. Kita mulai mengatur sistem atau organisasi yang lebih luas. Keempat, tahap integrasi. Di sini kita memahami peran diri dalam masyarakat luas dan mencari makna hidup. Penalaran moral di masa dewasa awal terus berkembang. Menurut Kohlberg, perkembangan moral berjalan bertahap. Dari yang awalnya ikut aturan luar, lama-kelamaan akan beralih ke prinsip internal. Orang dewasa semakin mampu melihat berbagai sudut pandang, memahami konteks, dan memegang nilai moral pribadi. Gilligan menambahkan sisi lain. Dia menekankan moral wanita yang lebih berbasis kepedulian, hubungan, dan tanggung jawab pada orang lain. Ini beda dengan pria yang cenderung berbasis keadilan dan aturan. Terakhir, faktor budaya juga berpengaruh. Nilai moral bisa berbeda tiap budaya, tapi tetap ada prinsip universal yang juga berlaku di mana saja. Menurut Caste dan McRae, kepribadian dewasa awal dijelaskan lewat model 5 faktor. Kepribadian ini cenderung stabil, tapi bisa berubah sedikit karena pengalaman hidup. 5 faktornya yaitu: pertama, keterbukaan. Kedua, kesadaran. Ketiga, ekstroversi. Keempat, kerukunan. Dan kelima, neurotisisme. Di masa dewasa tengah, tubuh individu akan mulai mengalami penurunan fungsi alami yang membuatnya rentan terhadap penyakit utama, mulai dari darah tinggi, gangguan jantung, diabetes, hingga tulang keropos, kanker, dan masalah sendi. Hal ini umumnya dipicu oleh 3 faktor utama, yaitu gaya hidup yang buruk sejak usia muda, faktor keturunan, dan proses penuaan seiring bertambahnya usia. Tingkat kesehatan individu ternyata juga dipengaruhi oleh perbedaan sosial dan budaya. Pertama, status ekonomi. Semakin tinggi taraf hidup individu, maka mereka cenderung lebih sehat, mendapatkan akses layanan yang baik, dan memiliki umur yang lebih panjang. Kedua, faktor ras dan suku. Kelompok minoritas lebih sering beresiko mengalami gangguan kesehatan karena akses medis yang sulit. Hal ini mengakibatkan harapan hidup mereka cenderung lebih pendek. Ketiga, jenis kelamin. Ada fakta unik yang mengejutkan bahwa wanita memang lebih sering sakit namun memiliki usia yang panjang. Sementara pria jarang sakit tetapi sekalinya sakit kondisi bisa jauh lebih parah yang membuatnya memiliki angka kematian yang lebih cepat. Selanjutnya adalah teori dari Horn dan Kettle yang membagi kemampuan berpikir manusia menjadi 2. Pertama adalah kecerdasan cair,
Ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah baru dengan cepat dan tanggap, namun kecerdasan Uno akan menurun secara perlahan setelah melewati usia 30-an. Kedua adalah kecerdasan kristal. Kecerdasan ini berisi tentang pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan yang telah dikumpulkan sepanjang hidup. Kecerdasan kristal ini justru meningkat hingga masa tua. Pada perkembangan kognitif ini, terdapat dua pendekatan perbedaan yang mendasar. Pertama, pendekatan psikometrik yang berfokus pada pengukuran kemampuan dasar melalui tes baku, yang hasilnya menunjukkan kecerdaan kita cenderung stabil atau mengalami penurunan seiring waktu. Kedua, pendekatan perkembangan, bukan sekedar mengukur angka, melainkan melihat perubahan kualitas berpikir seseorang. Perubahan kognitif yang paling nyata juga terlihat pada kemampuan pemecahan masalah. Cara berpikir pun menjadi lebih kontekstual, di mana mereka mulai memahami sisi ganda dari suatu masalah. Puncak dari seluruh perkembangan kognitif ini bermuara pada keahlian khusus yang dicapai pada tentang usia 40-60 tahun. Di fase keemasan ini, kumpulan pengalaman jangka panjang membuat cara kerja individu menjadi lebih akurat, cepat, dan efisien. Bukan hanya itu, pengetahuan praktis dan kebijakan hidup pun berada pada tingkat perkembangan yang paling matang. Aspek terakhir yang tak kalah penting adalah pemikiran pasca konvensional. Pada tahap ini, cara berpikir lebih berkembang menjadi sangat fleksibel dan mampu menerima ambiguitas atau ketidakpastian. Sekarang, kita akan membahas teori perkembangan psikososial dewasa tengah. Pertama, model normatif Erikson yang berfokus pada konflik generativitas versus stagnasi, yaitu dorongan kontribusi dan membimbing generasi muda agar terhindar dari rasa hampa. Kedua, teori Jung yang melihat masa ini sebagai transisi dari orientasi luar seperti karir menuju orientasi dalam bentuk mencari makna hidup dan penerimaan diri. Ketiga, teori Levinson yang menjelaskan bahwa adanya masa transisi pada usia 40-45 tahun yang sering disebut krisis parubaya sebagai masa evaluasi hidup yang cenderung terjadi secara bertahap. Kemudian, perubahan kepribadian di masa ini lebih stabil dan matang, ditandai dengan adanya penurunan sifat neurotik serta peningkatan ego resiliensi, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan stres. Masuk pada poin kedua, identitas dan diri sendiri. Masa dewasa tengah kerap menjadi momen penemuan kembali akan jati diri, di mana individu meninjau ulang pencapaian dan tujuan hidupnya. Krisis parubaya biasanya baru muncul jika ada ketidaksesuaian antara harapan dan realita, yang sering dipicu oleh peristiwa besar seperti anak yang mulai mandiri, kehilangan orang tua, faktor penyakit, atau perubahan karier. Mengenai identitas dan kesatuan diri, menurut Whitbone, identitas terbentuk melalui dua proses, yaitu asimilasi atau menyesuaikan pengalaman ke dalam diri sendiri, dan akomodasi atau mengubah diri sesuai kemampuan. Pada masa dewasa tengah, individu menjadi lebih mampu untuk menyatukan berbagai sisi dirinya hingga menjadi kesatuan yang utuh. Masuk ke poin 3, kesejahteraan dan kebahagiaan. Secara umum, kesejahteraan psikologis meningkat di usia ini karena individu jauh lebih tenang dan fokus pada hal positif. Faktor penentunya meliput hubungan sosial yang baik, kesehatan, dan pekerjaan yang bermakna. Di masa ini, generativitas menjadi kunci kebahagiaan karena memberi manfaat bagi orang lain yang membuat hidupnya jauh lebih bermakna dan berharga. Masuk pada poin keempat, hubungan sosial dan keluarga. Terkait pernikahan, kepuasan pasangan umumnya kembali meningkat setelah anak-anak dewasa dan meninggalkan rumah, dikenal dengan sindrom sarang kosong karena konflik berkurang dan waktu bersama meningkat. Namun, perceraian tetap bisa terjadi akibat ketidakcocokan atau perbedaan tujuan hidup. Meski dampaknya berat, banyak individu yang berhasil bangkit kembali. Berikutnya, hubungan dengan anak dewasa yang berubah menjadi hubungan pertemanan atau mitra yang lebih setara dan saling menghargai. Terkait sindrom kosong, rasa kesepian di awal biasanya akan bergeser menjadi rasa bebas dan kepuasan, karena orang tua bisa kembali fokus pada diri sendiri. Sementara itu, untuk anak yang masih tinggal dengan orang tua karena suatu alasan, bisa menjadi pemicu konflik baru atau justru mempererat hubungan.
Selanjutnya, hubungan dengan orang tua lanjut usia. Di fase ini, individu kerap memasuki peran sebagai pengasuh orang tua dan keluarga mereka sekaligus. Dinamika ini diwarnai dengan adanya dukungan dan konflik akibat kedekatan emosional sekaligus ketegangan finansial di mana anak perempuan biasanya memegang peran lebih besar. Tingginya beban tersebut rentan memicu burnout pengasuh yang dapat dicegah melalui pembagian tugas serta dukungan dari keluarga. Kemudian, hubungan saudara kandung yang umumnya menjadi semakin dekat dan penting sebagai sumber dukungan emosional utama, serta teman berbagi kenangan. Konflik di masa lalu mulai mereda sehingga ikatan kekeluargaan terasa lebih kuat. Terakhir, peran menjadi kakek nenek yang dinilai sangat berharga dan memberikan rasa bangga. Perannya beragam, yaitu aktif menjadi pengasuh atau sekedar penasihat. Pada budaya Asia dan Afrika, keterlibatan kakek nenek dalam membesarkan cucu sangat besar karena memberi makna baru di kehidupan mereka, meskipun memiliki tantangan tersendiri jika mengasuh cucu secara mandiri. Adapun studi kasus yang akan kita bahas adalah tentang fenomena quarter life crisis pada mahasiswa tingkat akhir yang mengalami kecemasan terhadap masa depan dan terjebak dalam gaya hidup konsumtif sebagai bentuk pelarian dari tekanan yang mereka hadapi. Pada studi kasus ini, mahasiswa tingkat akhir mengalami quarter life crisis yang ditandai dengan kecemasan terhadap masa depan, keraguan pada kemampuan diri, serta kebiasaan membandingkan diri dengan teman sebaya. Kondisi ini diperparah oleh penggunaan media sosial yang memunculkan rasa fear of missing out atau FOMO. Dalam masa dewasa awal, individu sedang berada pada tahap eksplorasi identitas dan menghadapi berbagai ketidakpastian terkait karier maupun kehidupan setelah lulus. Untuk mengurangi kecemasan, sebagian mahasiswa memilih perilaku konsumtif, seperti membeli barang yang sedang tren atau menggunakan layanan paylater demi mendapatkan pengakuan sosial. Faktor penyebabnya berasal dari dalam diri, seperti self-doubt dan kebutuhan akan validasi, serta faktor eksternal seperti tekanan lingkungan, budaya perbandingan sosial, dan paparan media sosial. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan mental berupa stres dan rendah diri, tetapi juga pada kondisi finansial akibat perilaku konsumtif yang berlebihan. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan regulasi emosi, mempersiapkan karier secara realistis, membatasi penggunaan media sosial, serta meningkatkan literasi keuangan agar mahasiswa dapat menghadapi masa dewasa awal dengan lebih sehat dan bijak. Berdasarkan materi dan studi kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa masa dewasa awal merupakan fase yang penuh dengan tantangan, termasuk munculnya quarter life crisis. Dengan pengelolaan emosi, kesiapan, dan dukungan lingkungan yang baik, individu dapat menghadapi fase perkembangan ini dengan lebih positif.